Pertama-tama kita aktifkan raginya. Langkah ini untuk memastikan ragi yang digunakan masih bagus atau tidak. Masukkan 1 sendok makan gula, dan untuk adonan ini saya menggunakan 1 bungkus ragi soft instan. Lalu beri air hangat panas kuku dalam wadah dan aduk hingga rata. Bila sudah teraduk rata, tutup wadah selama 10-15 menit hingga ragi mengembang. Masukkan 3 kuning telur dan 1 putih telur, atau bisa juga 2 kuning telur dan 1 putih telur. Semakin banyak kuning telur yang digunakan, semakin lembut rotinya. Campurkan tepung protein tinggi dan tepung protein sedang di dalam satu wadah. Lalu, masukkan ibis pelembut roti 1 sendok makan dan baker bonus A 1 sendok makan. Aduk adonan hingga tercampur rata. Lalu, masukkan ragi yang sudah aktif atau mengembang. Setelah adonan tercampur dengan rata, masukkan telur ke dalam adonan. Masukkan gula pasir dan terus aduk adonan hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan susu. Bila tidak ingin menggunakan susu semuanya, ukurannya bisa dicampur dengan air rasio 1:1. Masukkan susu atau air sedikit demi sedikit, karena temperatur kelembapan ruangan berbeda-beda, maka ukuran air yang digunakan juga berbeda. Masukkan mentega dan butter Wisman ke dalam adonan. Untuk resep ini, bisa juga tidak menggunakan butter Wisman, maka ukuran mentega yang digunakan menjadi 80 gram. Uleni adonan hingga semua bahan tercampur dengan rata. Terakhir, masukkan garam 3 gram atau setengah sendok teh. Selanjutnya, uleni adonan hingga kalis dan lembut. Apabila tekstur adonan masih seperti ini, berarti adonan belum kalis. Maka, adon lagi hingga kalis dan lembut. Bila adonan masih terlalu lengket atau basah pada saat diulen, bisa ditaburin dengan tepung sedikit. Setelah adonan kalis, bentuk bulat dan masukkan ke dalam wadah besar. Tutup adonan dengan plastik wrapping dan kain, lalu diamkan selama 30 menit hingga adonan mengembang. Jangan lupa untuk mengoleskan sedikit minyak pada wadah supaya adonan tidak lengket. Setelah 30 menit, buka kain dan plastik wrapping, lalu keluarkan udara yang ada di dalam adonan. Keluarkan adonan dari wadah, uleni sekitar 2 hingga 3 menit. Lalu, setelah itu, bentuk adonan bulat-bulat kecil. Untuk ukuran dan berat bisa disesuaikan tergantung selera. Diamkan adonan yang sudah dibulati selama 10 hingga 15 menit. Siapkan loyang dan olesi dengan mentega. Lalu, untuk proses selanjutnya, bentuk adonan bulat-bulat kecil tadi. Untuk roti burger atau roti manis atau roti sobek bisa mengikuti cara ini. Pertama, bentuk pipi adonan. Lalu, berikan wijen atau topping yang sesuai selera. Adonan yang sudah dibentuk, oleskan dengan sedikit susu atau kuning telur secara merata. Jangan oles terlalu tebal, karena adonan mudah gosong dan bisa tidak terlalu mengembang. Lalu, berikan topping yang diinginkan. Untuk roti ini, saya menggunakan wijen sebagai toppingnya. Untuk jenis roti lainnya, saya membuat roti isi dengan menggunakan adonan yang sama. Rolling atau giling adonan dengan rolling pin.
Bila tidak ada, bisa menggunakan botol atau benda yang berbentuk bulat panjang. Isi adonan dengan keju, coklat, atau custard fla, atau isi yang lainnya sesuai yang diinginkan. Bentuk dan kreasikan rotimu sesuai selera. Tutup rapat adonan supaya isi tidak keluar atau bocor. Diamkan adonan selama 10 hingga 15 menit setelah dioles dengan susu atau kuning telur. Simpan adonan di dalam oven yang belum panas dan biarkan adonan mengembang sebelum dipanggang. Setelah adonan mengembang, panaskan oven hingga temperatur 180 derajat Celcius. Lalu, masukkan roti dan panggang selama 15 hingga 20 menit. Cek dan pastikan roti masak di dalamnya. Lalu, juga cek bagian bawah roti supaya tidak gosong. Angkat dan keluarkan roti dari oven apabila roti sudah berwarna kecoklatan. Tahap terakhir, oleskan roti dengan mentega pada saat masih panas. Roti siap disantap atau bisa juga disimpan di dalam freezer dan bisa bertahan selama 1 hingga 2 minggu. Selamat mencoba. Please subscribe, like, and share. Terima kasih dan selamat mencoba.